kehamilannya yang telah menginjak bulan kelima, Aurel kini semakin manja kepada sang suami. Kemana sang suami pergi, dirinya selalu ingin mendampingi. Lantas benarkah kini Atta makin protektif pada sang istri tercintanya itu? Lalu, bagaimana pula cara Atta menyiasati sikap manja Aurel di tengah jadwal pekerjaan yang padat? Dan seperti apa sikap posesif Aurel terhadap Ashanty? Banyak menimba ilmu dari Bunda, Mimi, dan sang mertua, Aurel kini sedang menyiapkan diri menjadi seorang ibu muda. Lantas, bagaimanakah persiapan Aurel menjelang hari kelahiran pertamanya? Sudah siapkah anak sulung Krisdayanti itu menjalani rutinitas sebagai seorang ibu? Kerap tertangkap kamera saat bernyanyi di atas panggung. Setelah sebelumnya, Aurel tampak lincah berduet dengan Krisdayanti. Kini Aurel pun tersorot kamera tengah berduet dengan Ashanty. Lantas benarkah antusiasme Aurel untuk kembali bernyanyi ini adalah bawaan sang jabang bayi? Serta bagaimana pula tanggapan Aurel pada haters yang selalu menyoroti kehidupannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan selebriti muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah berbahagia. Bagaimana tidak, di usianya yang ke-23 tahun, Aurel kini tengah mengandung calon buah hati pertamanya. Bahkan, pada usia kehamilan yang sudah menginjak bulan kelima ini, Aurel pun tampak makin manja pada sang suami. Kemanapun Atta pergi, Aurel pun ingin selalu mendampingi. Kendati demikian, seperti apa cara Atta menyiasati sikap manja Aurel tersebut? Serta benarkah di tengah jadwalnya yang padat, Atta kini semakin protektif pada sang istri dan siap menjadi suami siaga? Iya, tambah manja sih. Manjanya seperti apa sih, Kak? Ya lebih sering nempel, kemana aja diintilin gitu-gitu sih. Alhamdulillah sehat. Karena memang sekarang kan udah jarang ngambil kerjaan dulu kan selama hamil, nggak boleh, jadi suruh istirahat di rumah, paling datang ke acara, terus ya udah paling kalau abangnya lagi nggak ada nginep tuh sama bunda gitu biar ada temennya. Pasti ada lah rewel, maksudnya nanyain aja lagi ngapain di mana gitu. Cuman kan selama kan kerja juga, jadi ya udahlah. Biarin aja gitu, karena kan ngurus bola juga, kasihan kan kalau diganggu, jadi biarin fokus sama bolanya. Kalau abang tuh emang sekarang protek banget karena mungkin trauma dari yang pertama kan, karena yang pertama itu kan aku santai banget, maksudnya pergi lah ke sana kemari gitu, masih ngambil banyak kerjaan gitu, jadi katanya udah sekarang fokus aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak ada kerjaan ya udah di rumah gitu, jadi ya udah di rumah aja gitu. Kalau kegiatan sih sebenarnya Bang Atta sebenarnya nggak banyak juga ya, cuman karena sekarang lagi ada Liga 2 ya, jadi mungkin harus terbang ke Solo. Cuman biasanya kalau di Jakarta juga paling ya udah kalau TV, habis itu paling kalau meeting juga di kantor ya gitu aja sih. Jadi selagi nggak pergi yang aku udah bilang sih, maksudnya tetap jaga kesehatan gitu. Jadi katanya ya alhamdulillah lah. Iya, kalau yang ini protek banget. Aku akuin kalau yang sekarang protek banget, kayak dia nggak terlalu boleh naik tangga sama aku, nggak boleh gimana ya udah nyantai tidur. Walaupun dia orangnya kan lincah ya, nggak mau dengar juga, mau sini mau ikut nggak bisa, udah kamu di sini aja. Di sisi lain, dalam usia kehamilannya yang ke-5 bulan, Aurel Hermansyah tampak dekat dengan Ashanty. Meskipun berstatus ibu sambung, kedekatan Aurel dan Ashanty pun tampak sangat lekat. Maka dari itu, tak heran
jika saat usia kehamilannya semakin tua, Aurel pun mulai menunjukkan sikap posesifnya pada sang bunda. Lantas benarkah Aurel sempat melarang Ashanty untuk berpergian lantaran ingin selalu dekat dengan sang bunda? Serta benarkah pula Ashanty kini semakin protektif pada Aurel dan sangat memperhatikan apa yang dikonsumsi putri sambungnya itu? Lalu, bagaimanakah doa Ashanty untuk proses persalinan Aurel? Kayak gitu, bunda nggak boleh, kan bunda pengen pergi ya kak, aku pengen keluar gitu, pengennya nggak boleh. Ya, nanti ribet kalau dicari-cari kalau mau ngapain bunda di sini sampai aku lahiran. Terus aku bilang nanti habis lahiran tuh pasti berubah lagi. Bunda sini sampai anaknya gede gitu. Tapi bunda sendiri lebih protek juga nggak sih, maksudnya dengan ya Pastilah namanya kita orang tua, semua di saat anak lagi hamil, apalagi cucu pertama ya, pasti protek. Tapi aku selalu kayak waktu aku hamil tuh kan santai banget juga. Di saat kita di stres nggak boleh gini, nggak boleh gitu tuh malah jadi stres loh. Jadi kalau aku sih lebih mau bilang kakak jalanin hamil yang happy. Bunda aku makan ini, ada dikit aja. Mau makan ini dikit aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Aku juga waktu hamil Asya anaknya sehat-sehat aja, makannya juga nggak yang harus ini harus gitu. Enggak. Yang penting ya ada beberapa yang kayak makan tiram apa kerang-kerangan aku tuh nggak boleh. Mungkin ngidam ke suaminya ya. Kalau ke kita dia nggak pernah minta yang aneh-aneh. Mungkin ke suaminya kata-kata ada aja kayak tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba pengen itu. Yang penting anaknya sehat, lengkap, lancar persalinannya, sehat mama papanya, itu aja yang paling penting. Memasuki usia kehamilan ke-5 bulan, Aurel pun tampak tengah mempersiapkan diri untuk proses persalinan. Lantas benarkah Aurel kini tengah sibuk menimba ilmu dari Mimi, bunda, dan ibu mertua untuk menjadi sosok ibu yang baik bagi anaknya kelak? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Menjadi sosok orang tua di usia yang masih muda tentu bukan hal yang mudah. Maka tak heran jika pasangan selebriti muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah mempersiapkan diri lebih awal untuk kelahiran anak pertamanya. Aurel pun kini tengah sibuk menimba ilmu menjadi seorang ibu muda dari bunda, Mimi, hingga sang ibu mertua. Lantas seperti apakah persiapan Aurel menjelang proses persalinan pertamanya? Benarkah kini Krisdayanti, Ashanty serta ibunda Atta Halilintar bahu-membahu memberikan edukasi tentang kehamilan agar Aurel semakin matang menjadi seorang ibu? Senang karena kan orang tuanya jadinya ada banyak nih, kan emang ada, ini cucu pertama jadi pasti yang perhatiin banyak juga gitu. Jadi ya sekarang kalau ngerasa gini dikit pasti nanya langsung, karena kan namanya ibu-ibu lain kan pasti lebih, bunda, Mimi, Umi juga kan lebih pengalaman, apalagi Umi kan udah 11 gitu, jadi sering nanya, sering ngobrol juga. Namanya dia belum pernah hamil ya, pasti kan dia menanyanya kan ke orang tuanya, ke bundanya, ke Miminya, mungkin ke Umi ya kan, hanya ada 3 orang yang bisa direcokin sama dia untuk nanya-nanya kan. Jadi ya kalau aku pergi dia udah pokoknya nggak boleh pergi kemana-mana. ini fase aja ya, fase dimana dia membutuhkan saya sebagai ibu yang harus secara dinilai secara normal aja gitu. Jadi ada bundanya juga, ada pipinya, ada omnya, ada miminya. Jadi dia bisa lebih kaya lagi untuk bisa menarik referensi untuk menjadikan dia semakin matang untuk menjadi calon ibu. Loli lebih banyak ngomong sama Yanti ya, karena nanya misalnya kayak kalau
kalau harian tuh kalau belanja gimana, kalau hari-hari gimana, mesti belanja gimana, dia banyak ngobrol sama Mimi ya. Masih banyak belajar lah, apalagi kan namanya anak pertama, jadi banyak belajar dari nenek-neneknya, kakeknya juga, abang juga, kan pasti katanya kalau punya anak itu pasti kan berubah lagi nih, kehidupannya akan jadi lebih beda gitu. Jadi terus lah, jadi sekarang aku sering kayak baca-baca, nanya-nanya juga gimana nanti kalau udah punya anak. Apalagi kan katanya kalau perempuan tuh pasti akan lebih challenge-nya pasti banyak lah kan. Maksudnya aku juga merasain kan anak perempuan, kayak pipi kan ke aku luar biasa gitu. Jadi aku bilang sama abang juga, wah harus siap-siap ya kamu. Sementara itu, 4 bulan menjelang kelahiran sang calon buah hati, Aurel dan Atta pun telah mempersiapkan nama istimewa untuk sang putri tercinta. Lalu, seperti apakah bocoran nama yang telah mereka pilih untuk anak pertamanya itu? Lantas bagaimana pula persiapan keduanya untuk menyambut kelahiran sang buah hati? Benarkah pula pada usia kehamilannya saat ini, Aurel menjadi sering berendam menggunakan air hangat seperti kebiasaan Krisdayanti? Nama sih udah, cuman maksudnya belum, kan kalau cari nama tuh harus pelan-pelan ya. Kita kan udah bisa langsung asal nama ini, nama itu, harus artinya yang bagus. Karena kan kalau nama itu mencerminkan dirinya gitu. Jadi dari kemarin kita masih jadi cari deh yang bagus gitu. Cuman memang pengennya hurufnya A gitu. Ada sih nanti kalau disingkat jadinya AHA juga pasti gitu. Jadi kita maunya gimana caranya harus AHA gitu. Mungkin udah ada beberapa nama, cuman maksudnya belum ada yang kayak masih ada pilih-pilih lah. Kita kan cari nama yang maksudnya yang artinya bagus gitu. Mungkin nanti kalau udah 7 bulan gitu baru nyiapin nama. Dari kemarin masih baby AHA, belum tahu namanya apa. Jadi sehat-sehat baby AHA yang kuat. Semoga sehat terus, lancar terus baby AHA. Dia suka berendam air hangat. Aku tipikalnya jarang banget tuh berendam hangat. Jadi kalau diajak dia ya udahlah, yang penting ngikut nyenengin dia aja, nemenin. Padahal kalau aku orangnya berendam itu susah, kalau nggak kedinginan banget nggak bisa. Sekarang aku wajibin dia setiap pagi makan pepaya. Serat harus tinggi, pepaya, yogurt, terus makan makanan yang sehat gitu kan. Kadang-kadang mungkin awalnya aku kira namanya ngidamnya makanan mulu, jadi makan apa aja nggak apa-apa. Tapi kadang kan ada makanan yang seratnya nggak tinggi gitu, nggak ada buah-buahannya, nggak ada sayur, jadi susah buangnya. Nanti malah perutnya apalagi lagi hamil kan bisa, maksudnya suka sembelit atau apa. Jadi di sini jadi momen yang bagus banget lah buat dia seneng minum jus, minum pepaya, makan buah. Memang kita dari dulu nggak bisa mandi air dingin, jadi ya bagus lah untuk Aurel. Di tengah kehamilannya yang semakin hari semakin besar, Aurel kerap kali tertangkap kamera tengah tampil bernyanyi. Lantas benarkah antusiasme Aurel untuk kembali bernyanyi tersebut adalah bawaan sang jabang bayi? Lalu, bagaimana pula tanggapan Aurel saat penampilannya bernyanyi dengan perut hamil dikomentari oleh netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Kehidupan selebriti tanah air tentu saja tak lepas dari sorotan publik. Seperti halnya kehidupan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Apalagi di kehamilannya saat ini, Aurel sering tertangkap kamera tengah bernyanyi di atas panggung. Setelah sebelumnya sempat berduet dengan Krisdayanti di acara launching produk bisnis sang suami, kini Aurel pun tampak lincah berduet dengan Ashanty di acara launching produk kecantikan sang bunda. Penampilan Aurel yang tampil energik tersebut pun menuai banyak pujian. Lantas benarkah antusiasme Aurel untuk kembali bernyanyi di atas panggung adalah bawaan sang jabang bayi dalam kandungannya?
Dan bagaimanakah tanggapan orang-orang terdekat melihat Aurel semakin lincah? Aku pribadi senang sekali, bahagia banget karena ini pertama kali aku lihat seumur hidupku Mimi sama Aurel dan nyanyi live. Walaupun ini belum ada penontonnya, masih live streaming, tapi nggak apa-apa. Tapi aku ngelihat mereka di panggung itu berbinar-binar. Terus Mimi sama Aurel pelukan, terus saling cium. Aduh, itu best feeling lah. Jadi aku salah satunya acara ini tuh pengen liatin ke masyarakat cinta kasih yang luar biasa juga. Saya merinding nih, Mbak Kade pertama kali manggung dengan si Aurel plus Atta Halilintar. Dan ini baru kejadian, saya pikir luar biasa lah. Dan Aurel walaupun dalam keadaan hamil, performanya juga luar biasa. Tadi nginep kan ya, karena abang lagi ke Solo ya, terus kakak nginep sama kita, terus nanti akan datang juga. Dia support banget, pokoknya apapun di keluarga kita tuh semua kita selalu menerapkan saling support satu sama lain. Tambah cakep, tadi seneng ketemu bumil-bumil yang cantik-cantik tadi, senang. Sebenarnya banyak aktivitas baik kok, nanti akan lahirnya lebih gampang. Alhamdulillahnya awal hamilnya juga nggak ribet, nggak yang kalau bahasa kita tuh kebo gitu hamilnya ya, kayak nggak yang gampang sakit, nggak yang gampang capek, malah pengennya jalan, pengennya shopping, pengennya gerak, dia pengen ikut ke sana ke sini kata suaminya gitu. Jadi kita jadi tenang. Namun, tak hanya pujian, dari awal kedekatannya hingga kini berstatus suami istri, Atta dan Aurel pun tidak lepas dari komentar pedas warganet. Lantas, seperti apakah tanggapan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terkait komentar netizen yang selalu menyoroti kehidupan pribadi mereka? Benarkah Aurel sampai rela puasa Instagram agar kesehatan kehamilannya terhindar dari dampak negatif komentar julid di sosial media? Banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Selama hamil ini aku udah jarang sih, kayak tadinya tuh awal-awal hamil aku tuh sering banget kan baca sosmed gitu-gitu. Nah sempet jadinya stres sendiri. Akhirnya ya udah sekarang ini lagi nggak lihat Instagram gitu, karena memang kalau lagi hamil kan moodnya tuh naik turun gitu. Jadi sering ngeliat ini dikit baper gitu. Jadi sekarang udah menghindari lah, karena kemarin juga udah sempet dikasih tahu abangnya udah nggak usah baca-baca makanya gitu. Saya selalu pesan sama Ananda, Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Jadi mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.